Sungguh luar biasa kehidupan yang harus dijalani Dewi Sandra. Perempuan cantik yang setia berhijab itu harus menerima kenyataan pahit diselingkuhi oleh suaminya yang bernama Bramantyo. Siapa sangka jika Bram diam-diam memiliki kekasih gelap, seorang perempuan muda bernama Karin yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan ibu kota. Rumah tangga kan kadang-kadang kita selalu membayangkan fairy tale, bahwa semuanya indah, tapi ternyata masing-masing manusia. Dengan mencuat dari Krisdayanti dengan artis yang sudah lama menghilang, Mayang Sari. Yang menarik, istri Bambang Trihatmojo itu muncul untuk mengorbitkan putrinya, Siti Kirania menjadi penyanyi. Mayang seakan tak mau kalah dari Krisdayanti yang lebih dulu mengorbitkan Amora putrinya. Persaingan KD dan Mayang pun mencuat. Dari adu pamer kemewahan sampai mode fashion. Siapa lebih kaya? Krisdayanti atau Mayang Sari? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Aku masih Mayang Sari yang dulu. Sudah lama tidak mendengar suara merdu dari bibir tipis nan menawan itu. Ya, dialah Mayang Sari, biduan pop yang hampir genap 1 dekade menepi. Sejak menikah dengan pengusaha asal Cendana Bambang Trihatmojo dan memiliki anak, praktis Mayang hanya menjadi ibu rumah tangga. Namun siapa sangka jika darah seni itu tak bisa dibendung, hingga ia memutuskan kembali demi sebuah album. Yang menarik, ia mengajak putrinya, Kirani Siti Hartina Trihatmojo alias Kiran, untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Cinta Mama Papa. Kali ini saya ada di lokasi syuting pembuatan video klip anak saya Kirani. Dia bawain lagu judulnya Cinta Mama Papa, yang nyiptain mamahnya dia, Kiran, berarti saya. Di usia 8 tahun, Kiran rupanya sangat mewarisi bakat Mayang, bersuara merdu bak seorang sinden. Dan kemarin, pesona seorang Mayang itu rupanya belum juga hilang. Kalau dibilang kangen sama nyanyi ya pastinya lah, saya lahir dari nyanyi gitu kan. Darah saya mengalir darah seni dari keluarga saya. Kemudian kalau saya pernah break pun juga waktu itu kan karena ada satu pilihan hidup yang harus saya jalani gitu. Munculnya kembali Mayang belakangan menjadi jawaban atas kemunculan lagi diva pop Krisdayanti. Kemunculan KD dan kini disusul Mayang Sari meniupkan kabar terjadinya persaingan antar keduanya. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Krisdayanti versus Mayang Sari. Pertama, Mayang dan KD bersaing ketat menjadi sosok ibu yang baik. Keduanya ternyata sama-sama mengakomodasi bakat seni yang menurun pada putri mereka, Kiran dan Amora. Mayang diam-diam sudah lebih dulu membibit bakat musik Kiran, tetapi KD lah yang lebih dulu menampilkan bakat bernyanyi Amora ke publik. Kalau dia suka nyanyi sih dari kecil aja, dia baru bisa ngomong aja udah senengnya humming gitu. Apa aja juga dia nyanyiin gitu. Enggak, udah sering sebetulnya Amora itu ikut nemenin saya karena memang anaknya kan memang suka gitu. Kedua, Mayang dan KD adu pamer rumah mewah. Keduanya memiliki rumah megah dan besar bak istana. Bedanya, jika KD membeli sudah jadi, lihat saja istana simpruk permata hijau Kebayoran yang dibangun Mayang ini. Tinggi, megah, dan sangat luas dengan pelataran yang luar biasa besar. Tak salah jika dijuluki Istana Mayang.
kan kami kan dua negara, dua warga negara, perkawinan dua warga negara. Jadi kami rumahnya di Dili satu, Jakarta satu. Doain suami saya kerjaan di Jakartanya ada ekspansi yang lebih baik. Ketiga, Kadi dan Mayang adu pamer mode fashion. Gaya fashion Mayang masih sama. Gaya sosialita papan atas dengan pilihan busana yang cenderung dewasa, seperti gaun tipis sensual atau kombinasi kemeja sutra dan rok sutra ini. Pilihan fashion Mayang praktis mirip dengan Kadi, kendati tetap menekankan kesan seksi. Sepatu-sepatu ini memang kemarin setelah dari pindahan dari radio dalam, saya plastikin, saya masukin di dus, saya tempatin di gudang. Ini favoritnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut saya kata kuncinya jadi perempuan jangan hanya cantik di luar. Yang terpenting adalah kita harus fashionable di depan suami. Itu yang terpenting biar suaminya nggak hilang. Keempat, Mayang dan Kadi adu pamer kemesraan bersama suami masing-masing. Sama-sama menikahi pengusaha kaya yang dulu masih terikat perkawinan sah, kini garis hidup Mayang dan Kadi sama. Tetapi untuk soal kemesraan, Mayang dan Bambang masih kalah jauh dibandingkan Raul dan Kadi yang berani mengumbar berbagai adegan romantis, bahkan nekat pagutan bibir di depan publik. Kalau nanti suami saya ngikut, nanti dia yang nyanyi bukan saya. Raul itu yang bikin saya jatuh cinta, dia matanya aja udah mesra gitu loh. Dunia hiburan terlalu istimewa untuk bisa dilupakan Mayang Sari. Bahkan daya tariknya membuat Mayang semangat menghantarkan Kiran menyusul jejaknya. Sementara itu kabar mengejutkan datang dari Dewi Sandra. Rumah tangga artis senior itu dikabarkan guncang karena tabiat buruk suaminya yang gemar selingkuh. Yang menarik, nama Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari pun ikut terlibat dalam prahara rumah tangga Dewi Sandra ini. Seperti apa sebenarnya kisah percintaan Ashraf Sinclair dengan Dewi Sandra? Dalam keheninganku bersimpuh. Sungguh luar biasa kehidupan yang harus dijalani Dewi Sandra. Perempuan cantik yang setia berhijab itu harus menerima kenyataan pahit diselingkuhi oleh suaminya yang bernama Bramantyo. Siapa sangka jika Bram diam-diam memiliki kekasih gelap, seorang perempuan muda bernama Karin yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan ibu kota. Rumah tangga kan kadang-kadang kita selalu membayangkan fairy tale, bahwa semuanya indah, tapi ternyata masing-masing manusia, masing-masing orang, masing-masing rumah tangga ternyata juga punya jalan cerita yang menarik, bukan untuk menghancurkan, tapi justru kalau kita bisa melewati, bisa menguatkan. Perselingkuhan Bram, suami Dewi Sandra itu ternyata sudah terlalu jauh, hingga akhirnya Karin berbadan dua. Tidak lagi tahan dengan kondisi diduakan, Dewi pun memutuskan untuk melabrak kekasih gelap suaminya itu di apartemennya. Ini apartemen kamu bukan? Kamu tinggal di sini. Kamu kenal siapa, Bram? Siapa? Aku juga nggak tahu, Mas, ibu ini siapa. Di pintu kamar apartemen itu Dewi Sandra termangu. Ia tidak bertemu Karin, perempuan selingkuhan suaminya. Tetapi ia mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya di apartemen tersebut. Kasih kontrak apartemennya. Oke, lu bisa baca dulu. Wanita berumur 34 tahun itu tampak terpukul. Tetapi betapa bersyukurnya dia karena kisah itu bukan sebuah kenyataan, melainkan sebuah sinetron terbaru berjudul Catatan Hati Seorang Istri.
Yang menarik, artis yang pernah 2 kali bercerai itu tersedot benar dengan perannya tersebut, hingga tanpa sadar sempat meneteskan air mata sungguhan. Saya pertama kali baca juga, wah, semua emosi, semua memori, dan semua perasaan kayak kecabik-cabik dalam diri, sehingga saya, I gotta do this. Saya harus ambil sinetron ini. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam.